Halo teman-teman, balik lagi nih ke channel gua Koko Koder di Algorithm Series. Nah, di Algorithm Series yang keempat ini, kita akan bahas lagi nih soal yang seru. Nah, teman-teman, beberapa waktu ini gue dapat feedback katanya videonya kelamaan. Nah, buat teman-teman yang belum pernah ikut Algorithm Series, boleh cek di channel YouTube gua Koko Koder. Nanti langsung aja subscribe ke channelnya, terus langsung boleh yuk stalk video-videonya. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi nih. Nah, di series kali ini gue akan pakai cara baru. Jadi gue nggak akan baca soalnya, so gue akan pilih satu soal kayak biasa teman-teman. Nah, oke. Nanti kita akan mulai di soal ini, namanya Jawbreaker 1, klik judulnya ini ya, Jawbreaker 1 di rekursi lanjut TLX. Nah, link soal ini ada di deskripsi. Jadi teman-teman boleh cek soalnya langsung, baca, dan langsung cus. Ayo kita lihat aja. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau selesaiin soal ini gitu ya? Oh ya, teman-teman yang belum baca soalnya, gue saranin pause dulu biar nggak kena spoiler. Jadi teman-teman boleh baca dulu, mikirin idenya. Nanti kalau udah benar-benar stuck, nggak ngerti lagi, boleh deh baru cek video ini. Oke, pause dulu. Udah? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nih, gimana sih cara nyelesain Jawbreaker 1 ini. Oke, sekarang kita lihat dulu nih, kalau misalkan kita punya grid ukurannya 4x7, nah di sini kan kita dikasih tahu ya titik mulainya, misalnya 1,1 gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari sini karena kita zero base. Nah, idenya adalah dari titik kita mulai, kita akan gerak ke titik-titik lain yang angkanya itu sama kayak titik kita mulai. Jadi misalkan angka kita mulai kan 1 nih. Kalau kita gerak ke sini, dia juga jadi 1, terus yang ini juga, yang ini, sama yang ini. Dengan kayak gitu kita akan dapat size-nya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita dapat 6. Begitu udah dapat size-nya, kita langsung tinggal kaliin aja. 6 kali 6 min 1, jadi 6 kali 5. Oke teman-teman, jadi kurang lebih idenya kayak gitu. Buat nyelesain soal ini, kita akan pakai algoritma yang namanya float fill. Kalau misalnya teman-teman lagi belajar rekursi, nah tentu baru pernah dengar nih, apa sih float fill itu gitu. Nah, float fill itu simpelnya adalah kita kayak misalnya mulai dari titik ini, terus kita akan jalan ke satu arah, sampai kita buntu, habis itu kita akan balik dan gerak ke arah yang lain. Begitu terus akan kita ulangin. Misalnya, dari satu ini kita kan bisa gerak ke bawah. Oke, dari satu ini kita bisa gerak ke bawah nggak? Oh nggak bisa karena warnanya udah beda nih. Gerak ke kiri, oh udah nggak bisa. Gerak ke kanan, oh juga nggak bisa. Nah di sini berarti udah buntu nih. Nah terus dari sini kan kita balik arah. Nah dari sini kita coba gerak ke kiri, oh udah nggak bisa. Gerak ke atas, oh udah nggak bisa. Gerak ke kanan, oh masih bisa. Nah dari sini coba gerak lagi, gerak. Terus dari sini gerak, gerak, oh udah buntu. Terus balik, 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 balik. Sampai akhirnya kita balik ke titik mulai, semua arah yang kita udah coba buntu gitu. Jadi di situ rekursinya. Kita nyoba ke 4 arah sampai buntu. Oke, langsung aja ke implementasinya. Kita akan mulai masuk ke Jawbreaker. Nah, biasa gue akan input IOString dulu. Ini buat kita input. Terus di sini ada mesin space. Nah, jadi di sini gue akan input dulu baris sama kolom dari gridnya. Setelah itu gue akan input gridnya. Oke, jadi kita input grid IJ gitu ya. Nah, habis itu kita akan input start row sama start kolomnya. Jadi kita input start row sama start column. Nah, kalau udah input kita tinggal manggil kan size dari grupnya. Kita akan panggil fungsi rekursi yang dimulai dari start R sama start column. Nah, terus habis itu kita tinggal cout size kali size kurang 1. Ini ya. Oke. Nah, kita deklarasi dulu, ada R, ada C, ada grid, ukurannya berapa. Oke, di sini R sama C-nya maksimal 25. Jadi kita bikin aja 25 kali 25. Terus di sini ada int rect, mana parameternya ada 2, row sama kolom kita sekarang. Oke, di fungsi rect ini kita akan lihat apa sih yang pertama kali bikin fungsi rekursi kita ini berhenti. Nah, jadi kalau teman-teman belajar rekursi kan kita masih bikin dulu base case-nya ya. Base case-nya di sini apa? Nah, jadi base case ini adalah kondisi apa sih yang bikin program kita berhenti. Nah, kondisi yang pertama, jadi kita cek kalau misalnya row sama kolomnya ini udah nggak di inside dari gridnya, maka kita akan return 0. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gerak, misalnya dari sini kita gerak ke kiri.
Nah kan nggak ada apa-apanya nih, kosong gitu kan. Berarti returnnya 0. Jadi yang di return di sini adalah size dari grupnya. Misalnya kalau kita contoh nih, kalau di contoh yang tadi, yang kita expect tuh yang sebenarnya kalau kita mulai dari sini, kita jalanin ke bawah, kanan, kanan, bawah, kanan. Nah, sebenarnya size yang di return itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita return itu size-nya 6. Banyak elemen yang angkanya sama dan di dalam satu grup gitu ya. Nah, kalau di yang sini kita mulai dari 3, 3. Kan misalkan ini 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Berarti kita mulai dari sini. Size-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi size-nya 8. Jadi fungsi rect ini mengembalikan size dari komponen yang satu grup. Nah, kalau return 0 di sini berarti size-nya 0 kalau misalkan dia di luar grid. Oke. Nah, selain dia udah di luar grid, apa aja sih? Nah, pertama kita bikin dulu yuk fungsi inside-nya. Inside ini row sama kolom. Jadi dia akan return true kalau row kolomnya ini di dalam grid. Jadi kita bisa gini aja, return 0 lebih kecil sama dengan row lebih kecil dari R, 0 lebih kecil sama dengan kolom lebih kecil dari C. Nah, jadi yang pertama kalau dia nggak di inside, returnnya 0. Terus kalau misalnya grid di row sama kolom ini tidak sama dengan grid di start row sama start kolom. Ini juga 0 karena dia mentok gitu ya. Nah, karena kita mau pakai start row start kolom di sini, kita pakai ini jadi variabel global aja. Jadi bisa dipakai di dalam fungsi ini. Nah, habis itu kita juga bisa aja nih, misalnya kita dari sini, dari yang ini, kita gerak ke bawah. Nah, dari sini kan mungkin aja dia dari sini gerak ke atas, terus dari sini ke bawah lagi. Jadi ini kayak bolak-balik gitu tuh, dari sini ke sini, ke atas lagi, ke bawah lagi. Nah, kita nggak mau kayak gitu, makanya kita bakal bikin array namanya visited. Dimana visited ini dia ngembaliin true kalau misalnya satu petak itu udah di visit. Jadi misalkan kalau visited row, kalau artinya kalau kita udah pernah visit ke baris kolom ini, kita return 0 juga gitu. Nah, jadi ini yang jadi base case-nya. Terus habis itu recurrence-nya di sini kita juga harus cek nih, karena kita mau bikin fungsi rekursif. Nah, pertama kita tandain dulu visited row call sama dengan true. Kenapa gitu? Karena setiap kali kita masuk ke fungsi ini, kita harus tandain, oh dia udah visited gitu, supaya nanti dia nggak bolak-balik. Itu yang kita mau. Nah, habis itu gimana caranya kita bikin apa namanya gerak 4 arah? Simpelnya kita tinggal gini aja teman-teman. Tinggal return rekursi ke arah atas. Kalau arah atas kan row-nya kurang 1, kolomnya tetap. Ditambah rekursi ke arah bawah. Kalau arah bawah row-nya tambah 1, kolomnya tetap. Rekursi ke arah kiri berarti barisnya tetap, kolomnya kurang 1, sama rekursi ke arah kanan. Jangan lupa ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena dirinya sendiri itu harus dihitung sebagai size. Nah, ini supaya rapi, kita bisa gini. Oke, biar bacanya enak. Oke, nah kita langsung coba aja di plus jailbreaker info gb. Oke. Lihat. Nah, ternyata udah bener, jawabannya 30. Oke, ini harusnya 56. Oke, bener juga. Nah, kita optimis aja yang ini bener ya. Oke, jadi kita submit aja. Jailbreaker. Dan oke, ternyata accept ke teman-teman. Nah, oke. Ya, itu dia series buat CocoCoder algoritma series keempat kali ini. Kita tadi udah sama-sama bahas soal jailbreaker. Sampai ketemu ya di series berikut-berikutnya. See you.